berkenan. Kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sehingga Tuhan Yesus kami melayani Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Setiap program-program yang ada kami serahkan Tuhan, biarlah hanya kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna buat BKSG, khususnya untuk para pengurus yang ada. Lawat mereka satu persatu Tuhan, untuk mereka mau bersama-sama bergandengan tangan berdoa Tuhan, karena kami tahu hanya doa yang dapat membuat Tuhan mujizat terjadi, hanya doa Tuhan yang dapat pemulihan terjadi, hanya doa Tuhan yang dapat pertobatan boleh terjadi, khususnya di kota kami ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapak, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Terus berikan setiap kami hati yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga kami Tuhan Yesus dapat mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan getar akan Engkau Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan
Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini keyakinan percaya kami bahwa segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Waktu-waktu yang kami lalui Tuhan, kami tahu ada waktu Tuhan, kairos Tuhan. Dan itu yang terbaik akan terjadi atas kehidupan setiap kami, atas bangsa dan negara kami Tuhan. Karena itu mari terus tuntun dan bawa kami dalam kekuatan kuasa Roh Kudus, untuk kami terus mengerti bahwa Tuhan sedang berkarya dengan caranya yang kadang mungkin susah dan sulit untuk kami pahami. Tapi biar kami terus fokus kepadamu Tuhan. Kami terus bergantung dan mengandalkan Engkau. Kami terus berdoa dan berserah, bahkan berharap sepenuhnya kepadamu, bahwa akan ada waktu kelegaan itu, akan ada waktu kelepasan itu, waktu pembaruan itu Tuhan, yang sudah ada dalam jadwal Tuhan, kalender Tuhan, bagi umat manusia, bagi setiap kami yang percaya dan berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu mari Engkau terus berikan hikmat, kepekaan, kecerdasan secara rohani untuk kami dapat menangkap tanda-tanda zaman yang hari-hari ini begitu nyata terpampang di hadapan setiap kami Tuhan. Dengan kecanggihan teknologi, dengan segala sesuatu yang mulai dibukakan, sebagaimana pernyataan Tuhan kepada Daniel di masanya, biar Daniel boleh beristirahat, dan segala sesuatu itu akan termeterai sampai waktu Tuhan akan membukakan, di mana pengetahuan manusia akan semakin bertambah-tambah, sehingga penyingkapan itu berdasarkan kemajuan teknologi itu akan nyata hari-hari ini Bapa. Karena itu kami mengucap syukur kalau kami ada di masa-masa seperti ini, generasi yang boleh melihat penggenapan daripada suara nubuatan bahkan ribuan tahun yang lalu atas umat manusia. Terima kasih Tuhan kalau kami terus berjalan dalam timing Tuhan. Mengucap syukur untuk apa yang sedang terjadi di Timur Tengah, khususnya untuk bangsa pilihan Yahudi itu Tuhan, orang Israel, di mana bangsa-bangsa Arab mulai membuka diri untuk berdamai dengan mereka, sehingga Israel bukan lagi menjadi musuh besar, tapi justru menjadi solusi dari apa yang mereka alami di Timur Tengah khususnya. Karena itu Bapa, dalam nama Yesus, biar gereja Tuhan dan setiap kami umat yang memahami kebenaran firman Tuhan itu benar-benar boleh melihat jam Tuhan sedang berputar melalui bangsa Yahudi, melalui orang Israel Tuhan, baik mereka yang ada di Tel Aviv, di Yerusalem, di negara Israel, maupun mereka orang-orang Yahudi yang diaspora, khususnya mereka yang menjadi pentolan-pentolan Tuhan di Amerika Serikat dan di Eropa, sehingga segala sesuatu ada dalam kendali umat-Mu Tuhan. Apa yang terjadi hari-hari ini, kami terus menyerahkan semuanya kepadamu, walaupun mereka sebagian besar tidak mengakui Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kami percaya Tuhan Yesus, pemilihan-Mu atas mereka Tuhan, berkat panggilan-Mu atas mereka melalui Abraham, Ishak dan Yakub itu terus menjadi bagian mereka Tuhan. Sebab itu biar kami terus Tuhan Yesus memandang Tuhan, memandang karya Tuhan melalui bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kalau kami sekali lagi ada di waktu-waktu seperti ini, melihat kegenapan daripada nubuatan Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sekali lagi keberadaan Timur Tengah yang mulai ada angin perdamaian, khususnya bangsa-bangsa Tuhan Yesus, Arab, baik itu Uni Emirat Arab Tuhan, baik itu Oman, Bahrain, dan semua yang sudah mulai membuka diri untuk bekerja sama, Maroko, Ethiopia, orang-orang Afrika yang boleh merasakan kebaikan Tuhan melalui bangsa ini, melalui Tuhan Yesus pertanian yang unggul, melalui apapun itu dalam nama Tuhan Yesus. Biar ini benar-benar boleh menjadi sesuatu yang membangkitkan percaya dan
dan iman kami. Oh, tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan setiap isu-isu Tuhan Allah yang sedang diupayakan di sana, oh Tuhan Yesus, pembukaan daripada Golden Gate itu Tuhan, kami serahkan semuanya kepadamu. Biar itu kalau benar-benar dalam rencana kehendak Tuhan yang sempurna, justru membuat gereja Tuhan kami orang percaya semakin mempersiapkan diri dengan pelita yang terus diisi dengan minyak, dan buli-buli persediaan minyak yang tidak akan pernah habisnya, lampu pelita yang terus menyala, kebenaran firman yang terus digali dan dipahami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat percaya Tuhan akan menyatakan pribadi-Mu yang luar biasa. Bahkan Engkau akan munculkan orang-orang yang begitu peka dan memahami akan keadaan zaman Tuhan, mereka yang boleh Tuhan pakai untuk terus membukakan rahasia-rahasia kebenaran-Mu tentang end time itu, tentang akhir zaman Tuhan, di dalam nama Yesus. Akan dalam kemajuan teknologi yang ada, Engkau memberkati mereka yang concern Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan di dalam hal ekonomi dunia, keuangan dunia Tuhan, dalam nama Yesus kami serahkan semuanya kepadamu. Terima kasih, biar kami boleh menyikapi segala sesuatu dengan kacamata kebenaran firman Tuhan yang semakin kokoh kami pegang, di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk one world order, one world government Tuhan, tatanan dunia baru dengan satu pemerintahan yang hari-hari ini kami boleh melihat terpampang nyata saat WHO, Badan Dunia, memberi arahan protokol kesehatan. Semua orang harus mengikutinya, memakai masker, oh Tuhan Yesus, dan juga physical distancing, mencuci tangan dan lain sebagainya. Untuk masalah COVID ini kami tahu sedang ada satu arahan untuk seluruh dunia, dan semuanya boleh taat dan tunduk Tuhan, tidak pandang warna kulit, bangsa dan negara, tapi semuanya yang tetap ingin survive, hidup dan tidak terkontaminasi dengan virus jahanam itu. Kami harus tetap memakai Tuhan Yesus protokol kesehatan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami terus menyikapi ini dengan hati yang terus terarah kepadamu, karena Tuhan kami, Gembala yang baik itu, akan terus memberi guidance bagi setiap kami yang percaya, termasuk untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Negeri di mana ada nubuatan dalam firman Tuhan tentang bangsa kami, negeri yang di timur yang mendiami pulau-pulau itu, dan pesisir pantai, kota dan desa yang didiami oleh Kedar dan Nebayot itu, akan tersedia korban bakaran kepada Tuhan, dan akan menjadi kepujian bagi Engkau Tuhan. Sebab itu mari Roh Kudus, Engkau yang terus beracara atas bangsa ini, bangsa Indonesia, bangsa pemuji penyembah, bangsa yang terus menyanyikan lagu-lagu doa, lagu-lagu pengagungan kepada Raja di atas segala raja, seperti kami termasuk di dalamnya. Kami tahu Tuhan, Engkau sedang membangkitkan Tuhan Yesus, puji-pujian dari pulau-pulau itu, dan kami sedang menggenapinya. Kami tahu Tuhan, karena itu biar semangati diri kami Tuhan, dan mampukan kami untuk senantiasa masuk di dalam nubuatan kebenaran akhir zaman itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya sekali lagi dari bangsa dengan keluar puji-pujian yang luar biasa, lagu-lagu baru itu, lagu-lagu yang memberkati bangsa-bangsa lain, dan Indonesia akan menjadi bangsa yang luar biasa Tuhan pakai di penghujung zaman ini. Terima kasih Tuhan. Kami terus lepaskan berkat untuk pemerintah yang berdaulat, untuk Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan, Ibu Iriana, istrinya, ketiga anaknya, mantu dan cucunya, semuanya ada dalam proteksi Tuhan. Akan mereka sebagai pengawal-pengawalnya, pasukan pengamanan daripada Presiden, Engkau memberkati. Kalau di sana juga ada anak-anak Tuhan yang terkasih,
bergabung Tuhan. Engkau terus menguatkan, memampukan mereka untuk boleh terus ada di dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Untuk pejabat-pejabat pemerintahan yang ada Bapa, para menteri Indonesia Maju Tuhan, Engkau terus memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Akan juga terus kami bawa komite daripada Tuhan Yesus penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi yang terus bekerja hari-hari ini, yang terus berupaya untuk bangsa kami tidak terjerembab ke dalam jurang daripada resesi itu. Kami terus berdoa biar apapun yang sudah sedang dilakukan benar-benar itu maksimal Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk Tuhan Yesus penyaluran dana-dana, pencairan dana-dana yang sudah dianggarkan biar benar-benar boleh terjadi hari-hari ini Bapa, di bulan September ini Tuhan Yesus, sehingga segala sesuatu boleh dipulihkan Tuhan. Perputaran keuangan boleh maksimal di bangsa ini, daya beli masyarakat boleh dipulihkan di dalam nama Yesus. Khususnya mereka yang terimbas daripada COVID ini, biar bantuan langsung tunai Tuhan. Biar Tuhan bantuan-bantuan dari pemerintah kepada pegawai-pegawai negeri untuk pengadaan pulsa dan juga untuk sekolah-sekolah yang ada Bapa, biar semuanya dapat dikucurkan, dapat dilakukan. Bahkan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hal yang dijanjikan kepada tenaga medis itu benar-benar dapat dicairkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah serahkan semuanya kepadamu. Akan penanganan COVID terus kami serahkan untuk program utama daripada komite ini, untuk adanya vaksin yang benar-benar dapat dipakai untuk masyarakat Indonesia. Terus campur tangan dalam setiap uji klinis yang ada Bapa, daripada Tuhan Yesus perusahaan-perusahaan besar di luar negeri untuk vaksin ini, dan juga untuk perusahaan farmasi Indonesia, baik itu Bio Farma dan lain-lainnya Tuhan, dari Kementerian Kesehatan, semuanya boleh berpacu dengan waktu dan maksimal mengerjakannya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar segala sesuatu boleh mengarah ke hal yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah serahkan semuanya di dalam tangan kekuatan Tuhan. Sekali lagi untuk provinsi-provinsi yang masih begitu tinggi Tuhan penjangkitan daripada COVID ini, khususnya provinsi di Jawa, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah Tuhan Yesus, dan beberapa provinsi di luar Jawa. Engkau terus memberi kekuatan bagi Pemprov yang ada, bagi itu gubernur, wali kota dan bupati, untuk benar-benar dapat menerapkan hal-hal yang dapat menekan laju pertumbuhan daripada orang-orang terpapar virus ini. Biar sungguh ada hal-hal yang tegas dilakukan, yang tidak terkesan main-main dan asal-asalan dalam nama Yesus, sehingga membuat efek jerah bagi masyarakat yang melanggar aturan-aturan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah serahkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan Jehovah Rafa akan nyata atas bangsa ini dalam kedaulatan dan kekuasaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap program-program pemerintah apapun itu bentuknya, kami terus taruh di dalam tangan kasih Tuhan. Akan Engkau juga terus memberkati gereja Tuhan, setiap aturan-aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Keagamaan Tuhan, untuk Tuhan dibukanya tempat-tempat ibadah, biar benar-benar dapat dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Tapi gereja atau tempat ibadah yang masih tetap mengadakan ibadah secara online, biar benar-benar kemuliaan Tuhan boleh nyata, hadirat Allah boleh nyata. Ada semangat, ada gairah kudus dari umat Allah untuk tetap stay tune Tuhan di Tuhan jalur daripada online itu sendiri, sehingga iman percaya umat Allah tetap terpelihara sempurna dalam nama Tuhan Yesus, sehingga gereja-gereja tidak menjadi klaster daripada penyebaran
virus ini, dan juga Tuhan pesantren-pesantren, bahkan masjid-masjid yang terpapar daripada COVID ini, biar segera dapat ditangani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akan Tuhan Yesus, klaster-klaster baru di rumah tangga, di keluarga-keluarga yang hari-hari ini marak, Tuhan Engkau menolong biar semuanya dapat tetap melaksanakan isolasi mandiri dan hal-hal yang lain Bapa, sehingga kami boleh melihat kabar ke depan akan lebih baik lagi. Bukan kabar banyak orang yang terjangkit atau yang menjadi korban, tapi yang sembuh, yang pulih karena kesadaran itu terjadi. Terima kasih Tuhan, kami sudah serahkan gereja Yesus Kristus Tuhan di bangsa kami. Engkau terus memberkati hari-hari ini dalam nama Tuhan Yesus, dari aras gereja PGI Tuhan Yesus, dan setiap sinode-sinode yang ada Bapa, baik itu Protestan, baik itu Katolik Tuhan, Injili, Advent hari ke-7, dan semua layanan yang ada yang kami percaya sedang Tuhan Yesus bersama-sama berdoa, baik itu Pentakosta, karismatik, New Karismatik, semuanya Engkau memberkati Tuhan di dalam nama Yesus, untuk semakin kokoh kuat bersatu di dalam anugerah Tuhan. Bukan waktunya saling menyalahkan, bukan waktunya saling menonjolkan doktrin gereja yang hanya sekedar pengetahuan di benak saja, tapi biar benar-benar boleh nyata diaplikasikan di dalam karya dan kehidupan nyata Tuhan, dari hati yang penuh kasih, bersumber daripada Kristus, lebih daripada pengetahuan, sebagaimana pernyataan Paulus kepada jemaat di Korintus, apa gunanya bahkan mampu berbahasa malaikat, pengetahuan sebegitu luar biasa, tanpa kasih, tanpa sesuatu yang ilahi daripada Tuhan, semuanya nol besar. Ingatkan dan sadarkan Tuhan, khususnya kepada hamba-hamba Tuhan yang boleh tampil di platform YouTube yang terbuka secara umum, setiap pengajaran dan dogmatika mereka, bahkan setiap perdebatan kusir yang tidak membawa iman orang bertumbuh, tapi hanya membuat orang sebel melihat adanya pertikaian, perkelahian, saling menghujat. Kami berdoa memohon pengampunan daripada Tuhan, sehingga Tuhan gereja, Tuhan hamba Tuhan tidak menjadi tontonan dunia saat mereka saling menyerang, saling menyalahkan. Kami mohon pengampunan daripada Tuhan, biar bahwa Tuhan untuk boleh melakukan hal-hal yang produktif, bukan yang kontraproduktif, yang hanya mencemarkan nama Tuhan. Kami berdoa, sadarkan Tuhan hari-hari ini, biar Tuhan Yesus media sosial menjadi mimbar penginjilan yang penuh kasih, sehingga saat orang membuka, mereka boleh mengalami Tuhan, boleh mengalami kasih Tuhan, boleh mengalami kesembuhan, boleh mengalami pengharapan, boleh mengalami hal yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah serahkan semuanya, bahkan gereja Bethel Indonesia dari badan pekerja harian kami terus serahkan sekali lagi Bapak Rubin Adi Abraham, Pak Yosafat Mesak Tuhan Yesus, Pak Himawan sebagai bendahara, mereka yang menjadi sekretaris yang ada, baik itu Pak Untung Naftali Tuhan Yesus, Pak Jawar Tuhan, semua mereka kami serahkan, bahkan Departemen Pelayanan, Penginjilan dan Misi Pak Gilbert Lumoin dong Tuhan. Engkau terus memberkati hamba-Mu ini, lingkupi dengan kuasa kasih Tuhan, sehingga benar-benar hamba-Mu ini kuat dan boleh menjadi berkat Tuhan. Menginjil dan banyak orang boleh bertemu dengan Tuhan. Departemen Profetik juga Tuhan, Pak Johan Handoyo dan semua mereka yang ada di dalam pelayanan profetik, doa termasuk menara doa, BPA Ibu Dora Tuhan Yesus, dan pendoa-pendoa yang terus eksis di tempat masing-masing. Engkau yang senantiasa memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan menara-menara doa dimanapun berada Tuhan, baik itu BPD,
Menara doa Tuhan, gereja-gereja lokal yang ada semuanya aktif hari-hari ini, dan boleh terus memandang kemuliaan Tuhan. Terima kasih Departemen Pemuda dan Anak Tuhan, Pak Joel Manalu Tuhan, dan rekan-rekan yang ada di sana. Akan mereka yang terus mencari terobosan untuk pengajaran jarak jauh, baik itu sekolah minggu, remaja, dan semuanya. Biar segala sesuatu boleh berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan pokja keluarga Tuhan yang terus, oh Tuhan Yesus, oh memberi pengaruh yang positif kepada keluarga-keluarga Kristen dengan webinar, dengan oh Tuhan Yesus Zoom dan hal-hal yang sedang dan akan dilakukan. Engkau memberkati Pak Dwijo Tuhan Yesus dan mereka yang ada di dalamnya. Engkau terus memberkati wanita Bethel Indonesia Tuhan, oh Ibu Ike Mesak Tuhan, Engkau memberkati, dan juga setiap mereka pengurus pusat WBI. Berkat kasih karunia-Mu terus mengalir, sehingga apa yang direncanakan untuk program WBI benar-benar boleh maksimal hari-hari ini Tuhan. Walaupun secara daring, secara online, segala sesuatu boleh Tuhan tercapai. Program-program wanita cakap dan berdampak benar-benar boleh terjadi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terus menyerahkan juga untuk Pelmas Tuhan, pelayanan masyarakat Tuhan, pelayanan kreatif Tuhan, apapun bentuknya Engkau memberkati. Bahkan sekretariat daripada BPH Engkau memberkati Tuhan, Ibu Vera Tuhan, dan semua mereka yang ada di sana, baik cleaning service, OB, sampai kepada security Tuhan. Biar mereka terus ada di dalam pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa, sampai kepada BPD di seluruh wilayah, bahkan sampai luar negeri, termasuk BPD di DKI Jakarta Tuhan. Engkau memberkati Pak Kiki Tuhan dan semua mereka yang ada di dalam pelayanan BPD, dan segala sesuatu boleh terus bergulir dengan indah Tuhan, sehingga kebijakan-kebijakan boleh sampai kepada gereja-gereja lokal yang ada, baik di kota maupun di desa Tuhan. Gembala-gembala sidang boleh menyampaikan kepada setiap jemaat Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah serahkan segala sesuatunya di dalam tangan Tuhan. Sekali lagi termasuk pelayanan di mana kami boleh ada Tuhan, GBI Krabet, Lantai 3 Mount Hermon. Berkat kasih karunia-Mu terus mengalir untuk pelayanan ini Bapa, dari Ibu Dora, Pak Budi sebagai pemimpin yang ada, terus kepada anak, mantu, dan cucu semuanya Tuhan Yesus, pengerja, pelayan Tuhan, aktivis gereja, jemaat yang kekasih Tuhan, yang tergembalakan dalam pelayanan ini. Kami tahu ada naungan kuasa kasih Tuhan, sayap kemuliaan-Mu Tuhan, yang terus melindungi umat Allah dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, ada pengawalan kuasa kasih Tuhan, darah anak domba Allah di setiap jenang pintu rumah anak-anak Tuhan, akan di hati yang terus terpaut kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sedang berbuat baik kepada umat-Mu. Kami percaya dalam setiap usaha pekerjaan mereka, bahkan Tuhan studi anak cucu yang sedang melaksanakan PJJ, pembelajaran jarak jauh, Engkau memberkati Tuhan. Engkau ada di jemaat yang mungkin mengalami Tuhan PHK atau hal-hal yang tergoncang dari ekonomi dan pekerjaan Tuhan, kami hanya bisa bermohon kepadamu, belas kasihan-Mu tercurah untuk mereka boleh senantiasa melihat berkat Tuhan, atau terus berpada dengan apa yang ada Tuhan, karena itu yang terindah. Karena kami tahu Tuhan janji firman-Mu, walaupun roti makanan serba sedikit, tapi di masa-masa seperti ini kami sungguh-sungguh mencari Engkau. Penganjur kami tidak akan pernah menyembunyikan diri lagi. Engkau akan membisikkan di telinga rohani kami untuk kami berjalan ke kanan atau ke kiri atau jalan lurus Tuhan. Kami tahu ini janji-Mu atas orang-orang yang mau terus mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Karena kami tahu kehidupan bukan masalah makan minum semata, bukan masalah pakai dan tinggal semata, tapi lebih daripada itu iman yang bertumbuh ke arah Kristus, yang akan terus membawa kami kepada
perkara-perkara yang lebih lagi, bahkan kepada keabadian bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mereka yang sakit sekali lagi Engkau jamah dan lawan, yang mungkin tidak tersebutkan secara nama, tapi mereka sedang mengalami Tuhan sakit penyakit apapun itu bentuknya, Engkau menjamah dan melawan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang tidak menyampaikan karena mungkin malu, kami berdoa Engkau jamah dan tolong mereka Tuhan Yesus di dalam kekurangan kelemahan mereka, bahkan malu mohon doa Tuhan Yesus. Karena mungkin ada yang kena COVID, kami berdoa Tuhan, sadarkan bahwa COVID ini bukan aib sehingga harus ditutup-tutupi, tapi biar sama-sama kami bersepakat dan berdoa, mohon kepada Tuhan supaya belas kasihan Tuhan tercurah dan nyata atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah serahkan doa permohonan kami, sembahyang kami, syafaat kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, mari kita terus akan menyanyikan pujian. Waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Tuhan, kami tahu doa-doa kami Tuhan tidak sempurna, tetapi kami menantikan waktu-Mu Tuhan, karena waktu-Mu itu yang terbaik bagi kami. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Tuhan pasti yang terbaik. Laukan yang mudah mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan berbicara pada kami, biar kami siap mendengarnya Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang dipercayai oleh-Mu Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang Tuhan dekat di hati-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, bahwa kalau kami dekat dengan Engkau Tuhan, Engkau akan menceritakan pada kami apa yang Engkau akan lakukan di muka bumi ini Tuhan.
sehingga kami bisa memperingatkan orang-orang Tuhan, dan kami bisa menyampaikan Tuhan apa yang Engkau mau Tuhan. Maka Tuhan, biarlah kami Tuhan bisa mendengar daripada-Mu, mendengar suara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan berbicara pada kami, biar kami mendengarnya. Mari saudara, beberapa menit ini Anda diam supaya Anda bisa mendengar dari Tuhan. Kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang mendengar doa kami, maka Engkau menjawab doa anak-anak-Mu Tuhan. Dari surga Tuhan, telinga-Mu Tuhan mendengar doa kami, dan tangan-Mu terulur atas kami Tuhan. Dan Engkau menyampaikan isi hati-Mu pada kami, biar kami menerima tongkat emas itu Tuhan, yang Engkau arahkan kepada Esther itu Tuhan, Engkau arahkan pada kami Tuhan. Sehingga dalam doa puasa kami mendengar dan kami melihat, dan kami Tuhan Yesus tahu bahwa Engkau sudah menjawab doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mempercayai Engkau Allah yang hidup dan dahsyat Tuhan. Dan sungguh kami yang hidup percaya kepada Allah yang hidup itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, mungkin ada yang mau bersaksi. Kalau ada yang mau bersaksi, saya beri kesempatan. Nanti malam kami masih di sini doa. Ya, kami doa semalaman, tapi kami karena misalnya 4 jam. Jadi kami mungkin dari
jam 10 apa jam 10 ya, sampai jam 2 supaya kamu tidur pagi pulang. Ya, iya, dari jam 5 turun. Karena kalau kita lebih lama, maka Anda pas turun, jadi kasih tidur dulu ya. Jadi tetap jam 10 kali ya. Ya, jam 10 supaya orang yang biasa ikut doa malam sudah tahu jam 10 kan biasa ikut doa malam, kita sekarang kan bilangnya jam 10 kan. Iya, jam 10 sampai jam 2 biasanya 4 jam. Dan supaya yang lain bisa tidur dulu supaya pagi baru ya yang nyetir tidak mengantuk. Ya. Jadi saya beri kesempatan untuk Anda bersaksi, Anda menangkap sesuatu, baik melalui pujian, baik melalui doa, baik melalui Anda mendengar dari Tuhan, Anda mendapatkan ayat atau mendapatkan apa, Anda bisa bersaksi. Karena sebentar jam 3 kita buka puasa. Nanti sotonya sudah dingin ya, karena malam masih ada ibadah di sini. Tapi saya ingin karena suara Tuhan itu bisa melalui Anda yang menangkap sesuatu, baik hanya mendapatkan rema di dalam lagu-lagu, itu pun suara Tuhan. Mendapat rema dalam lagu yang begitu menghidupi Anda, maka itu adalah suara Tuhan. Atau Anda mendengar teman berdoa dan suatu doanya itu sangat terasa di hati Anda, itu pun adalah rema dari Tuhan. Nah, Anda bisa menyampaikannya sebelum saya membacakan ayat. Sampaikan saja karena mic-nya storeng. Iya, tapi yang tidak ya, siapa yang Shalom semua. Tadi waktu saat doa untuk berdiam mendengarkan suara Tuhan, terus Roh Kudus katakan untuk saya menyampaikan apa yang saya dapatkan beberapa waktu yang lalu. Beberapa waktu lalu lagi saya doa, saya mendengar berlari, kata-kata berlari. Sekarang sudah tidak waktunya untuk bisa berjalan lagi, harus berlari karena waktuku sudah sangat-sangat dekat. Dan waktu itu tadi saya juga berdoa, Tuhan tolong teguhkan firman yang harus Tuhan teguhkan melalui firman apa yang sudah saya dapatkan. Dan tadi saya dapat 1 Tesalonika 5 untuk kita berjaga-jaga. 1 Tesalonika 5 1 Tesalonika 5 ayat 6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ya. Dan tadi juga Roh Kudus katakan sekarang banyak anak-anakku yang mereka ketika berjalan, ketika mereka berlari, justru mereka diam stuck karena lebih fokus kepada melihat masalah dalam kehidupan mereka. Jadi itu jadi saat ini memang mungkin ya termasuk saya juga, itu juga teguran buat saya. Jadi pada saat sekarang ini kita lebih tertunduk dan melihat kepada masalah. Jadi kita tidak lagi melihat panggilan Tuhan dalam hidup kita, dan tadinya jangankan berlari, berjalan aja akhirnya jadi stop karena meratap masalah yang kita hadapi saat ini. Ya mungkin Bu Dora bisa jelaskan artinya. Memang sekarang ini tidak boleh melihat masalah, karena kalau lihat masalah kita nggak maju, kita nggak akan bergerak. Seperti kalau kita lihat masalah COVID dan dengar dari orang-orang, maka kalau dengar dari orang-orang banyak tentang COVID, kita akan tidak mendengar dari Tuhan, karena kita akan diberikan roh stres dan roh pertimbangan manusia, sehingga kita pun datang ke sini pun nggak akan mau. Iya, mau datang ke Bukit Doa untuk doa ini pun kita pasti nggak mau. Dia sampai Tuhan taruh ke saya bahwa tidak, karena di mana
kita juga melakukan protokol kesehatan, dan kita juga di sini luas sehingga tidak duduk berdempet-dempet juga kan tidak masalah kalau tidak berdempet-dempet, karena pemerintah sudah izinkan gereja dibuka dan kita tidak melanggar. Jadi kalau kita melakukannya asal saja dari hati kita, ini paksakan karena kita kepengen temu-temu, maka itu juga tidak baik. Karena saya dengar kemarin berapa hari lalu, yang orang kaya raya pun, berapa minggu lalu, berapa hari lalu, itu berturut-turut orang-orang kaya raya. Jadi bukan orang kaya biasa, kaya raya. Yang punya Telkomsel, maksudnya yang punya seperti satelit, terus mereka yang punya kekayaan sampai ternilai yang dibilang kayak keberapa itu, padamnya kena COVID. Jadi bukan meninggal biasa. Jadi mana bisa mereka dekat-dekat dengan orang-orang yang susah, yang pinggir jalan, kan tidak, kan? Tapi kenapa bisa itu? Karena mereka mungkin ketakutan atau stres, kan? Atau terlalu cemas, atau juga tidak memakai alat-alat untuk untuk dekat dengan pegawai-pegawainya atau apa, kan? Karena atau dengan keluarganya yang beda rumah, kan? Jadi mari kita berjaga-jaga dan berdoa. Alkitab bilang berjaga dan berdoa. Roh penurut tapi daging lemah. Berjaga dan berdoa, berjaga dan sadar juga. Jadi kalau kita nggak sadar, kita tertidur berapa hari lalu, 2 hari lalu, 3 hari lalu saya khotbah ini kan, di Facebook 1 Tesalonika 5 ini, tentang bersyukur, masuk ke dalam tema di dalam Tesalonika ini 5 dan ayat 1 sampai. Jadi saya ingin bilang bahwa memang iblis ingin kita tertidur, terlena, nyaman. Aduh, nggak ketemu keluar juga asik lah, namanya orang punya duit asik. Tinggal telepon datang tokonya, barangnya datang, dan juga menikmati. Ada orang yang menikmati seperti itu, tapi ada orang yang sudah batas itu nggak kuat, kan? Nggak kuat, akhirnya timbul penyakit, timbul masalah, kan? Keluarga. Tapi kalau kita menyadari keadaan ini, Tuhan sedang proses kita untuk kita dekat dengan Tuhan, maka yang kita lakukan untuk dekat dengan Tuhan, kita nggak usah khawatir. Yaitu seperti saya dari Jakarta khusus datang ke sini karena saya mau ibadah. Karena sini adalah bukit doa. Ini tempat berjumpa dengan Tuhan. Di sini ada pintu surga. Maksudnya di situ ada di mana Yakub kan tertidur dan dia melihat ada tangga yang naik turun, kan? Dan sebab orang-orang berkumpul di sini sebanyak mungkin pun itu karena mereka cari Tuhan. Kalau dulu yang banyak-banyak itu kan cari Tuhan. Jadi tidak ada yang datang di sini untuk main selingkuh, bawa orang-orang, bawa cewek-cewek, bawa apa, tidak. Di sini pun ditaruh, yang cewek tidur dengan cewek, yang cowok tidur dengan cewek. Suami istri pun kalau tidak ada tempat, juga kalau doa puasa pun dipisah. Tidurnya dipisah itu, kan? Nah saudara, jadi tempat ini adalah tempat yang Tuhan memang suka. Sehingga saya begitu lama berasa Tuhan, kenapa saya jadi tidak kesini. Tapi ternyata saya mengikuti disiplinnya pemerintah, kan? Jadi pemerintah sudah bilang bisa, baru berapa bulan kemudian saya baru datang. Kalau di dalam hati saya sudah mendorong saya untuk bisa datang, maka selain kita dengar pemerintah, taat pada pemerintah untuk melakukan apa yang mereka suruhkan, kita juga harus taat kepada suara roh. Kita tidak peka pakai suara roh, maka kita ini juga bisa bahaya. Nyatanya pemerintah kasih peraturan, naik sepeda bisa di jalan itu kan, itu ada yang mati, ketabrak, ada yang mengalami, jadi jalan tiba-tiba ketabrak orang naik sepeda, kan? Jadi ada peraturan-peraturan yang tidak sesuai
Karena pemerintah pun manusia, ya kan? Pemerintah pun manusia. Sehingga waktu peraturan itu Anda tidak peka dengan suara roh, maka kita pun terjebak kena juga, ya kan? Maka sebab itu ada banyak orang yang pergi ke kantor dan mereka tidak berjaga-jaga dan tidak sadar, maksudnya harus sadar juga. Iya, kadang-kadang kita berjaga-jaga tapi kita nggak sadar, ya, sudah kena. Maka saya lihat ada yang kena, ya kan, sehingga anak saya Beni yang kerja di kantornya sudah mulai kerja, ternyata tiba-tiba di satu lantai itu di Sudirman itu ya, di Sinarmas itu, ya, ternyata di lantai itu ada satu yang kena langsung, mereka tidak dikasih masuk lagi mereka. Jadi kita memang harus berjaga-jaga dan sadar. Tetapi kalau kita tahu di tempat ini kita luas, kita bisa ya jaga jarak dan kita bisa mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa puasa, maka saya rasa sambil berjaga-jaga dan sadar, jangan tertidur, jangan terlena, jangan sampai kita, iya, Tuhan ingatkan Yesaya 32, coba Yesaya 32, hai perempuan-perempuan yang hidup aman. Ya, saya ajak Anda melihat Yesaya 32, karena saya merasa bahwa Yesaya 32 ayat 11 kalau nggak salah. Ayat 9 ya. Ayat 11 ayat 9. Ya 11 ya. Iya 11. Yesaya 32 ayat 11 bukan. Ya, hai perempuan itu di situ 9 ya. Hidup aman. Ya 9 berarti 9. Karena 9. Hai perempuan-perempuan yang hidup aman, bangunlah, dengarkanlah suaraku. Hai anak-anak perempuan yang hidup tentram, perhatikan perkataan. Maka di sini dikatakan perempuan-perempuan yang rasanya hidupnya sudah banyak duit, dia mau suruh di rumah, tinggal telepon datang makanan, telepon datang kendaraan, telepon datang semuanya kan, mereka aman. Tapi dia katakan yang kedua, bangun, artinya sadar, jangan tidur. Bangun, dengarkanlah suaraku. Bangun dan berdoa puasa, berdoa sungguh-sungguh dan cari Tuhan sungguh-sungguh. Itulah baru bisa mendengar suara Tuhan. Kalau enggak, suara dunia ini akan masuk terus di telinga kita, baik membaca koran, mendengar di televisi berita COVID semua, dan juga WA kirim orang-orang. Kalau Anda baca itu banyak ya tentang COVID, dan selalu membuat orang ketakutan. Bahkan takut mereka bukan takut pada Tuhan, takut pada COVID, sehingga COVID menjadi terkenal dan menjadi disembah. Kalau sampai takut kepada Tuhan itu kurang, artinya takut pada COVID lebih tinggi dari takut kepada Tuhan, maka itu pun akan mati orang itu. Jadi jangan pikir takut pada COVID harus lebih tinggi daripada takut Tuhan. Karena takut pada COVID akan membuat mati. Dengan mereka takut pun mereka kaya, bersih dan apapun, pintar dan dokter dan suster dan itu pun mati. Yang bilang pintar, jaga diri, atur, iya kebersihan, semua pun bisa mati. Kalaupun kaya tuh bisa mati. Tetapi kalau kita menaikkan, mendengar suara Tuhan lebih daripada mendengar berita COVID, maka Tuhan menguasai dunia. Dia tahu dia akan tuntun kita kemana kita harus pergi. Dia yang akan tuntun. Itu ada tertulis dalam Yesaya 43. Ya, saya teruskan dulu ya. Yesaya 43.
Dia akan bawa kita, entah kita menganan atau mengiri, Tuhan yang akan menuntun. Jadi harus dengan itu kita bisa mendengar suara Tuhan. Kita tidak akan 55 ya. Nah, saya pernah khotbah ini, saudara, karena di sini menekankan kita harus mendengar suara Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus. Yesaya 55 ayat 30 ya. Iya, jadi di sini kalau ya, dia betul. Nah, saudara, di sini Yesaya 30, untuk bisa mendengar suara Tuhan, Anda harus bisa masuk ke dalam Yesaya 30 ayat 15 ini. Ya, sebab begini firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat, tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dengan tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Ada kekuatan untuk luput, tapi ini diajarkan tenang dan diam ini supaya bisa mendengar suara Tuhan. Tenang dan diam ini supaya kita bertobat, kita dan bisa mendengar suara Tuhan. Maka sebab itu suara Tuhan ini yang akan menuntun kita. Di sini dikatakan janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu ya, kalau saya minta maaf kalau saya meneruskannya ya di dalam ayat 16 ya. Nih, tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu, tapi engkau enggan. Engkau enggan karena kita nggak mau bertobat, nggak mau diam di kaki Tuhan, nggak mau tinggal tenang. Kita mau kacau, stres, semua kita mau pakai kekuatan kita dan kemampuan kita, dan bahkan apa yang kita dengar dari luar itu mempengaruhi kita. Padahal sebenarnya dari dalam kita ini ada Roh Allah. Dan Roh Allah di dalam kita ini, karena kita baik Allah, maka dia akan menuntun kita. Dan kalau dia menuntun kita, itu yang paling benar. Jadi karena pemerintah kita juga manusia, dan kalau dia tidak fokus ke Tuhan, dan dia tidak punya Tuhan yang benar-benar bisa menuntun dia, maka dia juga agak sukar. Iya, karena itu dia bilang, iya, kita harus diam di rumah sampai tanggal berapa, bulan berapa, kemudian tambah lagi. Ini sudah berapa kali dirubah kan? Berapa kali rubah, tandanya dia manusia biasa. Dan dia pun tidak peka untuk memutuskan persoalan. Maka kita harus cari Tuhan. Jangan takut. Kita seperti dikatakan Yesaya tadi 32, maka kita harus cari Tuhan. Jangan kita cuma aman dan nyaman lah, sini nyaman lah, ya kan? Iya, tidak usah keluar-keluar, nyaman bagi orang yang punya duit banyak. Tapi orang yang nggak punya duit, nggak harus kerja, gimana juga ya? Nah, mereka yang kerja dan harus bekerja, mereka harus peka akan suara Tuhan. Bangun dengar suara Tuhan. Maka di sini dikatakan ayat 16, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Kepengen apa-apa cepat, cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Maka kalau mereka tidak kuasai diri, tidak berjaga-jaga dan tidak sadar, mereka berlari untuk tujuan kehebatan, tujuan dunia, karena
musuh dari Tuhan adalah kita bersahabat dengan dunia. Maka kalau kita bersahabat dengan dunia itu menjadi musuh Tuhan. Dan dunia suruh kita mesti lebih kuat lebih. Nah, berlari yang Tuhan mau adalah berlari di kaki Tuhan. Berlari yang didapatkan harus adalah berlari datang pada Tuhan, duduk cari Tuhan seperti kita. Jadi kita kalau tidak datang cari Tuhan, ya kita nggak keluar, kita cari Tuhan, ya kan? Tapi kalau kita keluar untuk kepentingan, ya memang yang harus dan ada otoritas pemimpin yang suruh, kita tetap harus tunduk. Tetapi jangan lupa dekat dengan Tuhan itu adalah perlindungan. Kalau tidak, pemimpin bilang ini, kita lawan, kita tidak mau, kita salah. Karena Alkitab bilang, kamu harus tunduk pada pemimpin sekalipun dia bengis. Ya, sekalipun pemimpin itu bengis, kita harus tunduk pada dia seperti kepada Allah. Nah, sebab itu kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita tidak akan ada perlindungan. Nah, kalau pemimpin kita tidak dekat dengan Tuhan pun, dia akan memberi peraturan yang tidak ada perlindungan dari kuasa Tuhan. Maka sebab itu kita lihat di sini mereka bilang, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, kami mau pengen cepat. Dan kemudian terjadilah COVID dan cepat mati. Kan mereka pikir mereka aman, nyaman, punya semua kan. Nah, tidak ada masalah karena mereka rasa enggak, yang kena orang-orang yang pinggir jalan yang susah, karena orang-orang itu main-main di luar saja, ya kan? Padahal ternyata mereka enggak apa-apa. Jadi yang membuat ketakutan itu, Alkitab bilang Ayub itu, Ayub bilang apa yang kutakutkan itu yang terjadi. Ayub 3:25. Iya, Ayub 3:25. Apa yang aku takut itu yang terjadi. Nah, jadi bukan kita sembarangan keluar terus, tapi kita ikut protokol apa yang ditentukan, ya kan, jaga jarak dan semuanya. Tetapi kalau kita mencari Tuhan, kita juga menjaga jarak, kita juga tahu di situ ada perlindungan Tuhan. Kalau tidak, kita berlari hanya untuk kekayaan, untuk kehormatan manusia, untuk takut akan manusia, dan kemudian kita lihat, ya kan, mereka pada kena. Nah, sebab itu kita tidak boleh seperti ini. Karena mereka mau berlari supaya cepat, masalahnya. Tapi dia katakan kamu akan lari dan lenyap, mati, ya kan? Kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengajarmu akan lebih tangkas lagi. Maka di situ dikatakan ayat 17, 1000 orang akan lari melihat ancaman satu orang. Jadi ancaman COVID semua akan lari, iya kan? Akan takut. Tetapi kalau kita mendengar suara Tuhan, Tuhan akan menuntun kita ke kiri, ke kanan. Nanti sebentar kita akan teruskan bacaan itu. Ke kiri, ke kanan itu Tuhan yang tuntun. Iya, kayak kita datang ke sini, kita minta tuntunan Tuhan. Bolehkah kita datang? Maka itu harus peka, harus mempertajam. Iya kan? Yoel dia bilang pertajam senjata kita, pertajam. Tuhan mau pakai senjata-senjata yang dipertajam. Nah, kita lihat di sini ancaman satu orang terhadap ancaman 1000 orang akan lari melihat ancaman satu orang. Terhadap ancaman 5 orang, kamu akan lari sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, dan seperti panji-panji di atas bukit, hanya tinggal kenangan. Nanti kita hanya tinggal kenangan. Ya, tinggal panji-panji aja, kuburan tuh banyak panji-panji. Iya. Jadi kita harus mawas diri, yaitu tenang, kuasai diri, jadilah tenang supaya kita bisa berdoa. Dikatakan di dalam 1 Petrus 4 ayat 7, dikatakan kuasai diri, jadilah tenang supaya bisa berdoa. Maka itu berjaga dan sadar itu untuk ketenangan, untuk kita kuasai seluruh, untuk kita tidak sembrono, dan itulah pun kita juga ikut dalam peraturan pemerintah. Tetapi untuk cari Tuhan, untuk berdoa, kita harus dengar suara Tuhan, bahwa kita mempertajam pendengaran kita untuk kalau enggak kita nggak bisa dengar. Mau
kejadian mau lebih gawat lagi, kita nggak tahu. Maka kita ini harus berlari yang dimaksud berlari di kaki Tuhan. Hanya ku bisa lari kepada Yesus, hanya ku bisa cerita kepadanya. Lari itu lari mencari Tuhan, lari mencari Tuhan. Jadi tidak lari seperti yang dikatakan tadi. Ya, kita mencari Tuhan. Apalagi kalau lari dari kenyataan lebih parah lagi. Ya, mari kita lihat lagi ini ya. Kita lihat ya. Ayat 18. Sekarang masuk kepada janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menantikan Dia. Jadi doa puasa ini adalah menantikan Tuhan, menantikan suara Tuhan. Masih sampai doa malam kita, Anda harus peka apa yang Tuhan tahu, sehingga Anda bisa meneruskan. Oh, saya dapat ini, saya dapat ini, ya kan? Karena kalau Anda nanti bilang, tapi Tuhan, saya bisa menceritakan saya dapat apa, tapi perut saya sudah berbunyi, ya, maka kita bisa teruskan di doa malam. Cuman saya membagikan ayat firman ini supaya tahu bahwa Yesaya 32 tadi dikatakan itu, Dia katakan dengarlah suara Tuhan yang aman, yang nyaman, yang rasanya semua sudah nyaman, ia udah tidur saja, ia tidak mau berjaga-jaga dan berdoa. Nah, saudara, maka Tuhan bilang bangkit, bangkit, bangun, bangun, jangan tidur, bangun. Iya, sadar bahwa hanya Tuhan yang bisa, hanya Tuhan yang tahu berhentinya corona kapan, hanya Tuhan yang bisa percepat berhentinya ini, hanya Tuhan. Sebab itu saya berkhotbah di satu gereja berapa minggu lalu. Gereja itu sudah buka dan saya kaget, saya bilang, saya kan sudah usia 62, bagaimana bisakah pergi ke situ? Karena peraturan pemerintah kan. Nah, saya pikirnya saya ikut peraturan pemerintah. Ternyata peraturan pemerintah suka berubah-ubah kan. Iya. Terus mereka bilang, tapi kami sudah buka, Bu. Dan Ibu tidak boleh ngomong tentang COVID apapun, karena COVID tidak ada tempat di sini. COVID itu tidak boleh dimuliakan. Jadi Ibu tidak boleh singgung-singgung COVID. Itu menakut-nakutin orang. Jadi orang tidak takut akan Tuhan, tapi takut pada COVID. Lah kita tidak. Jadi COVID itu bukan ditakuti, tapi COVID itu kita harus berjaga-jaga, ya kan? Kita harus minta Tuhan menduduki kita. Maka kita harus dekat dengan Tuhan. Kita tahu bagaimana mencegah sakit flu. Kita juga harus tahu bagaimana mencegah COVID. Karena COVID ini harus tahu peraturannya, disiplinnya, iya kan? Nah, karena saya pikir orang kaya juga disiplin banget. Teman-teman saya yang sudah dipanggil Tuhan, ya nggak mungkin ya nggak disiplin, iya kan? Yang apa namanya, si yang meninggal ini, yang Ober Berkat, nggak mungkin dong dia tidak. Itu kan sudah berapa bulan lalu dia meninggal, COVID juga. Ya nggak mungkin dia bersih, dia menjaga. Terus mereka juga yang lain yang kumpul hanya karena mau rapat suku dari Tiongkok. Toh kakak adik dan berapa minggu lalu meninggal juga. Iya, kakaknya kalau nggak salah yang meninggal terakhir ya. Nah, dia dulu adiknya apa. Terus coba kita perhatikan. Dan saya dapat berita dari Bandung pun meninggal. Jadi saudara, mari kita harus berjaga dan berdoa. Ini bukan berarti kita sembarangan dengan COVID. Enggak. COVID bukan kita muliakan, tapi kita pun tahu bagaimana mencegahnya, yaitu kita jaga jarak, pakai masker, ya kan? Ya, kita jaga kesehatan kita, minum vitamin. Nah, itu pun yang dikatakan berjaga-jaga. Itu pun termasuk dalam berjaga-jaga. Dan sadar, bangkit, bangun, kita sadar. Tetapi lebih dari itu adalah kita harus
sadar itu, menantikan. Karena yang kedua dikatakan mendengar suara Tuhan. Yesaya 32 tadi. Ya, yang aman dan nyaman, ya kan? Ingat harus mendengar suara Tuhan. Maka dari mendengar suara Tuhan inilah kita doa puasa, kita menantikan. Karena dikatakan di ayat ini, Tuhan menantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Hendak menyatakan COVID berhenti. Ya kan? Menunjukkan kasih-Nya. Karena kan semua orang berdoa di rumah, di mana-mana, untuk supaya temukan vaksin COVID ini. Untuk supaya berhenti seperti dulu masa virus cacar. Iya, maka orang semua juga ketakutan. Dan semua sampai ada film-film zaman dulu kan. Iya, terus kemudian mereka juga seperti kita sampai ditemukan. Iya, jadi kita pun harus berdoa, jaga cara semua. Tetapi kita jangan lupa tingkatkan mendengar suara Tuhan. Menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu, yaitu Tuhan mau menjawab doa kita. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Keputusan-keputusannya selalu benar. Berbahagialah semua orang yang menantikan Tuhan. Jadi orang yang duduk berdoa, cari Tuhan, beribadah, dan terus minta dituntun Tuhan, maka orang itu berbahagia. Dan kemudian ayat 19, sungguh hai bangsa di Sion, sungguh gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang diam di Yerusalem, yang ada dalam rumahmu, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Maka tingkat menantikan Tuhan dengan berseru-seru ini supaya kita mendengar suara Tuhan dan Dia mendengar teriak kita. Ya, pada saat Ia mendengar, artinya waktu Tuhan. Jadi jangan berhenti berseru, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti adakan doa puasa, doa semalaman. Terus mendengar sampai Tuhan mendengar teriakan kita, doa kita. Ia akan menjawab. Jadi Tuhan akan menjawab masalah-masalah ini sehingga semua bisa kembali beribadah, bisa salaman. Iya, apalagi salam tempel, salam apa. Bisa salaman, bisa tepuk sini, tepuk sana, ya kan? Bisa bersekutu karena Tuhan pun ingin mengumpulkan semua anak-anaknya. Karena ayat firman Tuhan selalu, ayatnya selalu tentang bersekutu, tentang mengumpul, tentang memeluk, tentang apa itu Tuhan. Jadi gak mungkin corona ini dari Tuhan. Tetapi iblis bodoh karena dia tidak tahu Tuhan kalau sudah waktunya Tuhan akan menjawab doa kita. Yang terus berseru kepada Tuhan karena Tuhan akan mengasihi kita apabila kita terus berseru. Pada saat Ia mendengar doa kita, teriakan kita, Ia akan menjawab. Tentu vaksin akan ditemukan dan tidak bertentangan dengan firman. Karena nakut-nakutin ini, orang-orang bilang vaksin temukan dan itu antikristus. Ini macam-macam aja, iya kan? Iya, sedangkan Pak Rubin Adi bilang, iya itu kan sudah dibereskan, Pak Rubin sudah terangkan, iya kan? Ya nggak usah takut yang begitu-begitu, iya kan? Karena emang kamu tidak pakai itu, HP kamu pakai itu, iya, di HP pakai itu. Orang yang sakit jantung dipakai detik itu dimasukin kan alat itu juga di dalam dia. Terus kamu ketakutan aja semuanya, iya kan? Terus nyalain, iya. Sedangkan Tuhan Roh Kudus tidak nyalain, orang nyalain, pabrik nyalain apa? Karena pengetahuan itu dari Tuhan untuk kenapa kita sudah langsung, iya. Jadi orang yang begitu mati, ya mati aja, lu nggak usah pakai vaksin, iya kan? Jadi sampai Pak Rubina dikasih pelajaran itu, iya kan? Semua heboh, antikris, antikris ini, antikris ini. Nah, WHO antikris, apa semua antikris. Ya, saudara, kita perlu untuk menantikan Tuhan, berdiam diri karena Tuhan pasti akan menolong kita, ya kan? Nah, semua chip-chip apa dulu yang barcode itu antikris, barcode antikris, iya, 666. Terus kamu nggak boleh belanja yang pakai barcode. Tentunya semuanya kalau nggak pakai barcode, kapan selesainya cepat orang belanja? Sekarang kenapa diterima? Orang dulu dibilang itu antikris. Saya ingat sekali. Sampai cara
Kemarin saya lihat-lihat yang mana itu yang dibilang antikris ya, 66. Antikris bodoh sekali ya, cuma 6. Iya kan? Jadi sedangkan kan kita ini harus tahu bahwa kalau kita tidak mendengar suara Tuhan, jangan ikut-ikut ngomong yang barcode lah, yang main. Dulu barcode dibilang antikris, sekarang ya pas dibilang supaya cepat, ini dibilang antikris. Terus diterangkan sama Pak Rubin. Jadi makanya kita untuk mempunyai pemimpin yang bisa menerangkan dan dia terangkan. Itu kan orang pakai ini, pakai itu. Kan ada orang yang taruh susu. Karena di Amerika ada, di sini juga ada susu buat anti hamil. Kan KB itu ada. Itu sama aja taruh di badan kamu. Kenapa nggak dibilang antikris? Ada banyak saudara yang ditaruh. Apalagi kalau jantung dimasukin, kan dimasukin. Jadi ada banyak sekali. Tetapi jangan kita kan nggak tahu itu antikris atau apa tapi mari kita yang nggak tahu jangan ikut-ikut ngomong. Karena roh ketakutan itu dimasuki, roh ketakutan itu disebarkan. Padahal sebenarnya orang mati banyak karena ketakutan. Nah, coba kita lihat ya ayat 20. Maka dikatakan di sini, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Saudara, karena kita mau fokus Tuhan, mau kita fokus ke Tuhan, jadi kita terus melihat. Jadi kalau kita terjemahin kata Yesaya 30:20 ini, artinya orang yang matanya melihat Yesus, yang terus fokus kepada Tuhan, Tuhan tidak akan, dari pertama, Tuhan tidak akan ayat 20 menyembunyikan diri atas Dia. Dan walaupun kamu makan cuma sekedar saja, namun pengajarmu, Tuhan akan muncul roh pengajaran. Tuhan akan membangkitkan seperti Pak Rubin Adi dengan pengajarannya. Dia memberikan kitab pengajaran khusus kepada orang-orang GBI supaya nggak usah takut itu macam-macam. Sampai dia kasih contoh, nyatanya barcode dulu dibilang begitu juga kan, dibilang antikris. Terus apalagi yang dia sebut itu yang bilang antikris, kan? Ternyata itu semua kok tidak. Jadi jangan nakut-nakutin dirimu dan nakut-nakutin orang lain, sebab nanti Tuhan akan muncul orang-orang yang akan menuntun kita. Dia tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi Dia akan menuntun kita supaya kita nggak hidup dengan ketakutan. Nah, seperti ini. Dan jadi pada siapa yang akan mengerti ini? Pada orang yang matanya fokus, yang menantikan Tuhan. Jadi orang lain bisa aja nakut-nakutin kita, bisa aja karena orang lain tidak memfokus kepada Tuhan pertolongannya, perlindungannya tidak pada Tuhan, tapi pada seluruh perkataan orang-orang ini, sehingga dia ketakutan, kelaparan, dan tidak punya apa-apa, karena dia tidak fokus kepada Tuhan. Nah, ayat 21, maka menantikan Tuhan, berseru pada Tuhan, dan fokus pada Tuhan ini adalah penting. Dan telingamu akan mendengar. Kalau sudah kita lewati itu, berseru pada Tuhan, berteriak minta tolong, dan kemudian kita sadar, terus kemudian di sana kita fokus ke Tuhan. Maka ayat 21 dilanjutkan dengan telingamu akan artinya selesai Anda melakukan itu, menantikan Tuhan, berseru kepada Tuhan, menangis di kaki Tuhan, dan juga dikatakan di sini, kalau tadi dikatakan mata yang memandang kepada Tuhan, maka di dalam ayat ini menantikan, berseru, memandang kepada Tuhan, maka hasilnya telinga kita ini Tuhan akan buat peka mendengar suara Tuhan. Maka itu dikatakan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Jadi Anda akan mendengar. Jadi inilah jalan. Tiba-tiba hatimu ada tuntunan Tuhan. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu ke kanan, entah kamu ke kiri. Jadi tidak dibilang enggak semua harus kanan. Jalan Tuhan itu kanan. Yang mati kayu salib, yang diselamatkan Tuhan
di sebelah kanan, ya. Selalu kanan, yang kiri karena lagunya kan bilang, iya, iya, dibilang tangan kanan, iya, lagu ulang tahun apa? Umur panjang di tangan kanan, jadi cuma tangan kanan yang umur panjang dan tangan kiri kekayaan. Tapi sekarang kan masalah umur panjang kan, iya. Nah, tangan kanan, terus kalau dikatakan ya racun di tangan kirimu, ya. Apa tangan kanan? Madu. Jadi selalu tangan kanan dia. Jadi bilang, tapi Tuhan bilang entah kamu menganan atau mengiri. Jadi orang yang sudah menantikan Tuhan dan berseru pada Tuhan dan memandang fokus ke Tuhan terus tidak, dan telinganya akan dipertajam, maka dia kemana saja Tuhan lindungi. Ini dikatakan entah kamu menganan atau mengiri. Artinya apa? Orang itu sudah dituntun oleh Tuhan, orang itu sudah punya meterai Kristus, maka kemana dia pergi? Menyertai Tuhan. Iya, jadi ini RCTI oke. Ya. Kiri kanan, ini lagu Tuhan Yesus. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Jadi kalau orang bilang, iya, waduh di sana bagaimana? Mazmur 91 bilang kamu hanya menonton saja, ya kan? Nah, kita lihat ya, kemudian ayat 22. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Di masa ini semua kekayaanmu tidak akan bisa menolongmu. Berhala-berhalamu yang kau sanjung-sanjung, iya, permata apa, sampai dibilang ya udah berlian dan emasnya jual aja untuk beli makan, ya kan? Tapi hal yang dikatakan ini adalah penyembahan berhala kita, yang kita sanjung-sanjung, yang kita hebat-hebatin, ya itu dikatakan tidak lagi. Bahkan mobil-mobil yang kita rasanya, iya, orang-orang dengan mobil yang bagus itu jual aja, jual, iya, rumah mau dijual semua, iya kan? Wah, yang indah-indah mereka jual karena untuk menghidupi dan untuk meneruskan pekerjaan mereka, meneruskan semua. Nah, saudara, di sini dikatakan patung-patungmu yang salut dengan perak dan yang dilapis dengan emas, ini berbicara kekayaanmu atau berbicara berhalamu, ya kan? Ayat 23 itu kamu akan bilang keluar, engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata, keluar, gua tidak punya waktu lagi dengan kau, ngurusin kau. Mari 23. Lalu Tuhan akan memberi. Kalau sudah melewati itu masa pelepasan, jadi harus ingat tadi, menantikan Tuhan, berseru, berteriak, menangis, dan kemudian apa? Dia mata yang fokus ke Tuhan, baru telinga yang akan mendengar suara Tuhan, kemudian dituntun oleh Tuhan. Ya, kelima, maka kita akan lihat apa yang kau kerjakan itu berhasil. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu tabur di ladangmu. Jadi bekerja. Baru Tuhan akan memberkati, bukannya malas. Kau tabur artinya kau bekerja. Tabur pagi hari, tabur tengah hari, tabur sore hari, sampai malamlah. Tunggu datang hari pungutan mulia, kita bawa gandum di gudang Allah. Ya, jadi artinya bekerjalah, bekerja untuk mencari Tuhan, bekerja melayani Tuhan, bekerja untuk keluargamu diberkati. Ya, ini kan bekerja, tabur di ladangmu, ya, memberkati. Maka ini yang keenam ini adalah kalau kamu rajin bekerja, apa yang kamu kerjakan Tuhan akan buat berhasil. Tapi kalau kita malas, tentunya tidak akan bisa. Harus rajin cari Tuhan, bekerja keras untuk membawa jiwa bagi Tuhan. Terus bekerja juga di dalam pekerjaanmu, minta ide-ide dari Tuhan apa yang harus engkau kerjakan. Tetapi Anda sudah melewati waktu menantikan Tuhan, sehingga Anda sudah dekat dengan Tuhan dan intim, sudah menjadi sahabat Allah. Saya tadinya mau kata sahabat Allah, tapi karena ayat yang dikasih, saya teruskan dengan ini, ya. Jadi
Jadi sudah menjadi sahabat Allah karena kita suka duduk dekat Tuhan, menantikan Tuhan. Terus kemudian kita menangis, berseru minta pertolongan Tuhan. Dan kemudian mata kita fokus ke Tuhan. Maka apapun yang kita ada, karena Tuhan adalah kekuatan, sukacita kita dan berkat kita. Dengan roti serba sedikit, Tuhan akan turun dengan roh pengajaran pada kita. Untuk mata yang tertuju pada Tuhan. Untuk orang menantikan Tuhan, berseru pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Yang matanya tertuju pada Tuhan, ini berbicara mengandalkan Tuhan. Maka dia akan melihat tuntunan Tuhan. Dan Tuhan meluputkan dia dari. Tapi yang kelima, ini dikatakan Tuhan akan memberi hujan. Ini dari rajin, saudara. Jangan malas. Jadi harus bekerja walaupun dalam keadaan. Anda lihat kenapa Gideon dipilih Tuhan. Di masa ancaman kesusahan, ingat cerita Gideon. Masa kesesakan, masa dianiaya, diperketat seperti COVID ini, saudara. Itu masanya Gideon. Nah, di situ Gideon diam-diam dia bekerja. Dia bekerja keras, bekerja. Dia bekerja untuk menghidupi keluarganya. Apakah engkau tidak sayang pada keluargamu? Engkau hanya tidur-tidur saja, tidak mau bertindak, bekerja, cari Tuhan, bekerja. Cari Tuhan kan pekerjaan. Berdoa kan pekerjaan. Ya, memuji menyembah Tuhan, bekerja untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Oh, seorang yang dayang-dayang itu, yang kipas-kipas, ya ratu dan raja. Emang itu bukan pekerjaan? Nah, kita yang menyanyi kipas-kipas hati Tuhan. Ya, itu adalah pekerjaan orang Lewi. Maka jangan malas, jangan malas. Harus dikatakan tabur. Kalau Anda nggak pernah tabur, kamu nggak pernah lihat bagaimana Tuhan menolong kamu. Bagaimana doamu dijawab kalau kau cuma tidur dan malas saja. Tuhan aja yang cangkulin. Gua punya tanah, cangkul Tuhan yang cangkul. Yang lebih ya harus kita, amin. Tetapi di dalam kita ini mengandalkan Tuhan, mata terfokus ke Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tabur di ladamu, yang baru kamu tabur di ladamu, yang baru kamu bekerja, dan dari hasil dari pekerjaanmu itu, hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat. Maka kamu akan jual sayurmu, akan jual pekerjaan yang kau kerjakan itu akan berhasil. Kau bisa beli roti, kau bisa beli makanan enak, kamu pilih-beli bistik pun juga bisa, karena hasil dari Anda bekerja. Dan waktu Anda bekerja itu Tuhan menyertaimu, Anda tidak rasa capek. Saya di rumah saya pun kadang-kadang, ya kan, kalau tidak ini saya cuci piring terus, makan mereka cuci piring, saya cuci piring. Dulu kan enggak kan, ya, karena kan ada pembantu. Tetapi sambil cuci piring saya juga, iya, kalau sudah kotor saya pel, saya sapu, saya pel, ya kan, karena lantai 3 saya, lantai 2 ya ada pembantu, lantai 3 ya makanan yang didatangkan saya dari bawah, anak saya datangkan makanan. Tapi saudara, saya berusaha untuk bekerja walaupun saya pertama tentu bekerja untuk kepentingan Anda, ya kan. Tapi pertama yang harus kita tahu bahwa pekerjaan yang kadang-kadang orang pikir melayani ini bukan pekerjaan, padahal melayani ini pekerjaan. Karena Tuhan bilang di dalam Ibrani 11 ayat 6, aku beri upah. Itu berarti orang itu bekerja. Upah kepada kau yang serius, sungguh-sungguh melayani Tuhan, menabur, berkhotbah, menyanyikan pujian, menolong orang, itu adalah taburan bagi hamba-hamba Tuhan, bagi orang percaya, ya, di ladang. Dan bagi kita yang bekerja juga, Anda harus bekerja. Kalau kita tidak kasih pekerjaan pada pegawai kita, mana bisa kita akan melihat hasil rumah bersih atau apa? Karena gimana? Nanti kotor semua, hati kita kotor, pikiran kita kotor. Maka, tapi waktu kita bekerja, kita gak rasa capek. Kita bekerja dengan hati yang senang, karena Roh Kudus ada di dalam kita. Waktu Roh Kudus ada dalam kita, Anda bekerja di pabrik, Anda bekerja, iya, karena Anda harus kerja, iya kan? Karena perusahaan itu menggaji Anda, memberi upah pada Anda. Masa Anda cuma tidak kerja terus dapat upah? Ya nggak bisa dong, iya kan? Kalau Anda tidak melayani, Anda tidak menyanyi memuji Tuhan, Anda tidak mau berdoa, baik berdoa sendiri ataupun berdoa bersama. Kalau Anda tidak lakukan itu, ya Anda tidak mendapat pekerjaan, Anda tidak dapat upah. Tuhan mau tidak mau jawab.
doa Anda. Tetapi kalau Anda berdoa itu adalah pekerjaan. Karena itulah dikatakan iman Anda naik. Karena waktu berdoa dikatakan dengan berdoa, kata si Samuel, berdosa saya kalau tidak berdoa buat kamu. Kalau aku berhenti berdoa buat kesehatanmu, buat rumah tanggamu, buat keluargamu, kalau aku berhenti berdoa buat kamu, maka aku berdosa. Jadi kalau Anda tidak berdoa, Anda berdosa. Dan itu Samuel, dikatakan di kitab Samuel, itu nyata ayatnya. Karena mereka, tolong dong, kami dalam kesesakan, kami mengalami kesusahan, kami murka Tuhan turun atas kami, maka terjadi sakit, terjadi masalah, terjadi apa, maka tolong bantu. Terus Samuel bilang, berdosa aku kalau tidak, kalau aku berhenti berdoa buat kamu. Maka orang-orang gak tahu bahwa dengan berdoa Tuhan menolong orang-orang lain, Tuhan menyelamatkan, Tuhan menyembuhkan. Sebab itu dikatakan Paulus di dalam Kisah Rasul 26, dikatakan, hai Agripa dan Festus, iya, dan orang yang ada di sekeliling ini, dikatakan bahwa kalau aku berhenti berdoa, maka kamu tidak akan selamat, tetapi aku akan terus berdoa. Maka dikatakan Kisah Rasul 24 ayat 19 itu, dikatakan aku mau berdoa. Maka doa itu adalah, yang Tuhan mau itu adalah pekerjaan. Aku mau berdoa kepada Allah buat kamu ini semua, katanya. Maka cepat atau lambat, ya, Tuhan akan membuat kamu semua menjadi sama seperti aku, yaitu tergila-gila dengan Tuhan. Maka kuasa doa itu adalah pekerjaan. Apa yang kita lakukan ini pekerjaan. Maka inilah yang dikatakan, ya, lalu Tuhan akan memberi hujan, ayat 23, benih yang baru kamu tabur di ladangmu, dan hasil tanah itu akan kau makan roti yang lesat berlimpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas, ayat 24. Sapi-sapi keledai yang mengerjakan tanah akan makan makanan. Jadi pekerja-pekerja kita, ya, juga orang-orang yang bekerja sapi itu memakai kuk, ya, itu yang keseimbangannya kan, kuk itu kan. Jadi dan keledai, sapi itu bekerja di ladang, keledai itu mengangkut barang-barang. Jadi orang-orang yang bekerja dan berjerih lelah itu, yang dan mengerjakan tanah, mereka bekerja. Jadi bukannya nganggur saja, duduk-duduk aja dapat duit, duduk-duduk saja. Ya kalau suaminya kaya, kalau istrinya kaya itu ya, kalau orang tuanya kaya. Kalau enggak bagaimana? Ya kan? Maka semua, tapi saya percaya orang kaya pun tidak mau begitu duduk-duduk saja dapat duit. Ya kan? Tetapi semua ada pekerjaan. Hamba-hamba Tuhan punya pekerjaan. Ya, kita punya pekerjaan. Berdoa itu adalah bekerja. Maka di sini dikatakan, akan memakan makanan campuran yang sedap, bukan yang makanan campuran yang buat babi yang tidak sedap, ya kan? Nah, makanan campuran yang sedap, bubur nado campuran juga sedap, ya kan? Makanannya sedap, yang sudah ditampi dan diayak, yang sudah bersih dan sudah. Jadi itu bagian dari orang yang mau bekerja, tetapi orang yang menantikan Tuhan, itu pekerjaan menantikan Tuhan, berseru terus, matanya fokus kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan kemudian mereka akan menjadi murid-murid yang baik, karena pengajar itu akan mengajar mereka, dan mereka akan menjadi orang-orang penurut. Mereka akan mengikuti pimpinan Tuhan. Maka mereka bekerja pun Tuhan berkati, dan pekerjaan mereka pun tambah diberkati, kan pekerjaan tambah banyak kan. Jadi berarti tambah capek dong, tambah harus bekerja keras, tapi tidak akan terasa, karena Roh Kudus membuat kita sukacita. Roh Kudus membuat kita gembira. Wah, sama seorang pedagang, kalau pekerjaannya tambah banyak kan tambah capek, tapi dia tambah senang kan, karena melihat berkat. Kalau kita melihat jiwa-jiwa, maka di sini dikatakan ayat 25, dari
setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai. Saya percaya dari doa kita ini, di atas gunung, di bukit-bukit ini akan memancar sungai-sungai. Nah, pada hari COVID ini, doa kita dari gunung-gunung akan mengalir sungai-sungai, sehingga hari-hari pemudahan besar itu yang dimana menara-menara tidak bekerja lagi, tidak bisa memantau lagi karena sudah terjadi pembunuhan, ya kan? Tetapi yang berdoa dari atas gunung, ia mengalirkan sungai-sungai, sungai-sungai pada hari kesesakan. Jadi berdoa di atas gunung, berdoa menara di atas gunung ini akan mengalirkan sungai-sungai, karena di mana-mana akan ada kekeringan. Tapi kalau kita terus berdoa naik di atas bukit, dan akan mengalir sungai-sungai. Maka ayat 26 ini akan ada kesembuhan. Iya, 26. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda. Ini berkat Tuhan. Bahkan orang bilang ini surga. Iya, ini tentang surga. Tetapi di surga tidak lagi dibilang ke kanan atau ke kiri. Iya kan? Iya, di surga tidak lagi orang capek mengerjakan tanah. Iya kan? Iya, tidak lagi menabur, tapi menikmati. Iya, maka ayat ini saya pikir kalau orang lain mengambil surga tidak apa-apa, tapi bagi kami ini adalah tentang pewahyuan bahwa Tuhan akan membuat kita cerdas. Hikmat Tuhan, terang bulan purnama. Jadi di kegelapan malam pun kita tidak menjadi gelap, karena kita tidak stres, kita tidak tertekan. Karena terang bulan purnama akan seperti terang matahari terbit. Maksudnya ini sudah masa kegelapan. Itu tidak menggelapkan kita, karena kita punya roh Kudus yang menolong, Roh Kudus yang memberi hikmat, wahyu, memberi jalan keluar untuk apa yang harus kita kerjakan, entah ke kanan ke kiri. Tuhan akan terus menyertai kita kalau kita menantikan Tuhan, kalau kita menangis berseru pada Tuhan, mencari Tuhan, dan kalau mata kita fokus ke Tuhan dan telinga kita mendengar suara Tuhan. Itulah yang akan menghasilkan berkat-berkat ini. Maka di sini dikatakan seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas, pada waktu Tuhan mengampuni kesalahan kita karena kita datang minta pengampunan pada Tuhan. Maka kita cari Tuhan, kita menangis, kita berseru, kita memfokus kepada Tuhan, dan kita mendengar dari Tuhan. Dan kemudian Tuhan mengajar kita menjadi murid Tuhan yang baik. Kita mengerjakan apa yang Tuhan suruh dan berhasil. Dan Tuhan memelihara hidup, makan, minum kita, bahkan seluruh keluarga kita. Maka masa ini akan terjadi kesembuhan. Kesembuhan. Tidak ada lagi orang yang berteriak. Walaupun ini berbicara surga, tidak ada lagi orang. Tetapi ingat, ini juga pewahyuan tentang kesembuhan bangsa kita, kesembuhan dunia ini akan mencari Tuhan. Tidak ada baku hantam, karena terang bulan purnama di kegelapan ini. Sudah malam ini, masa sudah malam hari. Iya, tetap orang-orang yang cari Tuhan mempunyai hikmat dan merasa senang, sukacita, merasa gembira. Oh, khususnya kita mencari Tuhan rasanya senang. Ya, karena orang suka bilang, cepat Ibu Dora, ini jam 3 so lewat, ya kan? So lewat. Tapi kalau kita cari Tuhan rasanya senang. Pewahyuan Tuhan dibukakan terus. Saya tiba-tiba mau ngajar tentang sahabat Allah, tapi kemudian Tuhan kasih ini tentang, coba Ibu Dora terangin. Ya, maka saya menerangkan, saya sekalian, ya kan? Karena kalau tidak, belah-belah tambah lama kita makan. Ya, maka saya percaya bahwa hasil dari menanti-nantikan Tuhan adalah bahagia. Karena tadi saya kembali ke Yesaya ini dikatakan, Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Jadi orang akan naik ke tingkat kasih Tuhan. Berkat-berkat dari yang tadi kita lihat ini adalah kasih Tuhan. Yang kedua dikatakan, sebab itu ia bangkit hendak disayangi Tuhan. Dikasihi Tuhan, disayangi Tuhan,
menjadi kesayangan Tuhan. Terus kemudian sebab Tuhan adalah adil, berbahagialah semua orang yang menantikan Tuhan dan bahagia. Dikasihi Tuhan, disayang Tuhan dan bahagia. Iya, ini luar biasa. Maka saudara, saya percaya saudara, dikatakan kamu tidak akan menangis lagi, kamu tidak akan merasa tertekan lagi, karena itulah janji Tuhan. Ayat 3:19, Tuhan bangsa di Sion yang diam, engkau tidak akan terus menangis. Setelah disayang Tuhan, bahagia, tidak menangis lagi. Memang di surga air mata hilang. Tapi kalau kita masih di dunia dan kita dekat dengan Tuhan, Paulus pun tidak menangis di penjara, tetapi menyanyi dan berdoa dengan suara nyaring dan menyanyi, karena itu tertulis di Kisah Rasul 16. Paulus dan Silas, Kisah Rasul 16 ayat 20-25. Mereka dipasung, mereka dibelenggu, tetapi mulut tidak terbelenggu. Mereka menyanyi memuji Tuhan dengan suara nyaring. Saya percaya mereka nyanyikan nyanyian doa seperti kami, dan kemudian berdoa, menyanyi, berdoa, menyanyi, berdoa. Terjadi gempa bumi, terjadi gempa bumi. Maka di luar nggak ada gempa bumi loh, cuma di situ, di penjara terjadi goncang tempat itu. Seperti di Kisah Rasul tentang goncangan yang terjadi waktu mereka berdoa di kamar loteng Yerusalem. Maka belenggu terlepas, belenggu terlepas, belenggu terlepas. Maka mereka, setelah itu mereka tidak lari, karena ketertiban dari Roh Kudus sudah ada pada mereka. Mereka tidak dibilang cari kesempatan lari, tidak. Tuhan gak perlu kita cari kesempatan untuk ngumpet lari, untuk sembunyi dari dosa, lari. Cuma orang berdosa yang mau lari dari kenyataan, kan? Kenyataan seperti ini. Presiden bilang harus jaga, harus ikut peraturan, nggak usah lari-lari, nggak usah sembunyi-sembunyi, kan? Tetapi kita ini adalah orang yang benar-benar tekun, sabar, tahu aturan, dan Tuhan sudah berjanji. Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyayangi kita, Tuhan membuat kita bahagia. Bahkan Tuhan juga di sini dikatakan tidak akan membuat kita terus menangis, karena tingkat dimensi roh kita sudah naik, bukan orang cengeng lagi. Karena orang yang sudah menantikan Tuhan ini, dia jadi cengeng lagi. Yang nangis kalau kita mencintai Tuhan, kita nangis kalau kita nyanyi lagu yang mencintai Tuhan, kita nangis, kan? Tapi untuk masalah Anda sudah dikuatkan Tuhan, karena iman Anda sudah naik, iman Anda sudah naik. Anda tahu bahwa yang bertanggung jawab adalah bos kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Orang yang menantikan Tuhan, imannya sudah naik. Maka sewaktu dia berdoa, dia percaya Allah ada. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Maka tingkatkan, maka Anda tidak nangis, Anda mendapat makanan yang enak, yang ditampi. Apa yang kau kerjakan ladamu berhasil, mendapat makanan yang luar biasa, sampai diakhiri sembuh seluruh penyakit. Amin. Jadi orang-orang yang saya menanti-nantikan Tuhan, saya tes darah saya 110-an, kan? Jadi saya minta 90 sama Tuhan. Sebentar lagi sudah mau 90. Jadi tidak gula darah maksudnya. Jadi saudara, orang-orang yang gula darah nggak usah takut. Di masa saya nggak olahraga. Olahraga saya cuma cari Tuhan. Kerjaan saya dalam cari, orang bilang kan, orang-orang yang gula darahnya ini harus bekerja supaya bergerak. Kalau saya gerakan saya mencari Tuhan, berdoa, haleluya, haleluya, goyang. Mereka bilang harus nanti gulanya naik. Kalau cuma diam-diam di rumah, ayo jalan-jalan, keliling supaya olahraga, naik sepeda atau olahraga di rumah apa? Saya olahraganya apa? Cuci piring doang aja, saudara Tapi saudara, banyaknya kan saya cuma berdoa. Di kamar saya berdoa, bangun pagi-pagi berdoa. Sudah selesai berdoa, saya buka puasa. Saya berpuasa dari bulan Maret sampai sekarang. Kalau saya ajak Anda ini berpuasa 3 hari, bukan karena saya baru 3 hari ini puasa, enggak, sudah dari Maret. Terus
sampai sekarang. Dan saya cuma supaya orang-orang mau bisa berkumpul. Jadi saya bilang ya puasa 3 hari. Padahal saya sendiri puasa terus aja suami saya. Ya saudara. Dan saya melakukannya dengan senang hati. Karena itu pekerjaan saya dipenuhi Roh Kudus. Pagi-pagi berdoa sendiri. Ya kan, karena Tuhan Yesus pagi-pagi berdoa sendiri kan. Dia memuji sendiri, dia ini sendiri. Pagi-pagi Tuhan berdoa sendiri. Karena dia mau tugas, dia harus berdoa sendiri. Karena beban tidak bisa dicampur dengan orang lain. Nanti akhirnya orang lain cuma berdoa rame-rame, dia lupa berdoa buat keluarganya. Dia lupa berdoa. Nah, kalau malam kita berdoa buat bangsa negara, tidak lagi berdoa Tuhan pekerjaan Pak Budi, ya kan? Tidak, kalau begitu doa kami doakan karena ini pekerjaan Tuhan. Karena ini orang datang berdoa di sini, orang datang cari Tuhan, belajar firman di sini. Ini lebih dari gereja. Kalau gereja seminggu sekali mereka sewa hotel, seminggu sekali, dan mereka cuma kumpul 2 jam. Iya kan? Nah kalau di sini dari pagi siang malam mereka datang cari Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa. Tiap ruangan semua berteriak haleluya, semua menyanyi. Saya sampai terkagum-kagum. Terus saya bilang ini lebih dari gereja. Gereja yang ribuan orang kalah. Iya, karena mereka cuma sebentar-sebentar, cuma hari libur. Kalau sini, kalau hari libur itu bahkan lebih banyak, dan orang semua tiap ruangan cuma orang. Dan coba lihat di kamar, tiap kamar orang ada berdoa. Ya kan, mereka berdoa. Nah, sebab itu saya percaya ini nih ke Lenda. Saya kasih Lenda. Iya, saudara. Jadi mari kita ini melakukan giat dengan Tuhan ini luar biasa. Karena biasa saya gula darahnya 150, 140. Orang bilang tambah diam-diam tambah susah, tambah bisa naik. Ternyata saya enggak, malah sembuh. Saya tes 3 bulan ini saya sembuh. Jadi tidak ada yang ditakutin kalau kau cari Tuhan, kesembuhan akan. Jadi bahagia disayang Tuhan, dikasih Tuhan, bahagia, berkat, pekerjaan, menjadi orang murid Yesus yang dituntun oleh Roh Kudus, dan penyakitmu sembuh. Tidak ada lagi yang perlu kau takut. Tidak ada kolesterol, tidak ada apa. Iya, bukan berarti saya makan jaga, enggak, saya ini mana jaga orang di rumah, anak saya, daging tar apa, iya kan? Tidak ada. Tuhan Yesus tetap akan menolong. Karena itu mari kita menantikan Tuhan, berseru, berdoa, dan terus menjerit dan mau dituntun Tuhan, dan mata kita fokus ke Tuhan. Apalagi kita, saya ajak Anda doa puasa, berarti lebih indah lagi. Dan malam nanti doa malam, ya kan? Nanti kita mau jam berapa? Jam 10 apa jam 11? Iya, jam 10 supaya orang-orang lain tahu jam 10 ya, supaya kalau selesai doa Anda bisa tidur. Kalau enggak terlalu mepet, tidur sebentar ya. Iya, jam 10 kita akan mulai. Nanti kita akan sambung sharing Anda dapat apa di ruang sedang makan. Ya, nanti kita buka puasa. Puji Tuhan, dan kita akan dengar firman Tuhan lagi, akan dilanjutkan pada malam hari ibadah doa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk janji kasih sayang-Mu, Tuhan, pemeliharaanmu, Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau menyayangi kami, Engkau membahagiakan kami, bahkan Engkau membuat mata kami terfokus kepadamu, sehingga kami menjadi murid teladan, kami menjadi, Tuhan, murid-murid-Mu. Engkau mengajar kami, Roh Kudus ada di dalam kami, dan juga Tuhan, pekerjaan kami diberkati, usaha kami diberkati, dan membuat kami tidak capek, tidak merasa lelah apa yang kami kerjakan ini Tuhan. Dan juga kami, Tuhan Yesus, merasa betapa Engkau mengasihi kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami berdoa, maka Tuhan, kami yang ada di bukit-bukit ini akan mengalir sungai-sungai Allah di masa kesesakan ini Tuhan, masa pembunuhan ini, COVID ini Tuhan. Maka kami tidak takut, karena Engkau akan
menyembuhkan orang-orang. Engkau akan menyembuhkan karena kami yang naik di atas gunung Tuhan. Sungai-sungai kesembuhan akan mengalir pada mereka. Sehingga tidak ada yang mati COVID dalam nama Tuhan Yesus. Sungai kesembuhan akan mengalir pada mereka karena doa-doa syafaat kami pada orang-orang yang sakit COVID disembuhkan. Orang yang sakit apa saja dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga tidak ada pembunuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada COVID ini dalam nama Tuhan Yesus. Semua bisa ditangani. Oh, semua obat-obat dapat Tuhan Yesus membuat mereka sembuh yang ada di rumah sakit. Tuhan jamah obat-obatnya, jamah para dokter, jamah para suster. Dan doa kami yang dari atas gunung ini Tuhan, mengalir sungai Allah, mengalir urapan Roh Kudus, mengalir doa kami didengar oleh-Mu Tuhan. Sehingga orang-orang sakit yang kami doakan sembuh. Mereka semua yang mengalami tekanan dan masalah keuangan, pekerjaan dan rumah tangga dibebaskan Tuhan, dipulihkan, diberkati Tuhan, kelimpahan terjadi. Sehingga para pegawai, dikatakan sapi dan keledai akan makan makanan yang enak. Tuhan, semua para pekerja, semua pegawai-pegawai di kantor, gawai apa saja, mereka akan dipulihkan, diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Bahkan pemilik-pemilik perusahaan yang takut akan Tuhan akan diberkati. Amen. Tuhan, karena itu janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kami bersemangat, buat kami terus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, buat kami terus merasakan damai dan sukacita, berkat dan kemurahan dan semua kebahagiaan itu Tuhan. Dan kami akan bersorak-sorak karena Engkau Tuhan Allah semesta langit yang menguasai dan melindungi kami. Seisi rumah anak-anak-Mu dijaga oleh pasukan malaikat Tuhan. Keluar masuk keluarga besar mereka pun dijaga oleh pasukan malaikat-Mu Tuhan. Dan berkat Tuhan mengalir atas kami. Kami terima berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kami akan buka puasa kami. Tuhan, berkati makanan minuman yang disediakan dari keluarga Pak Herman dan istri yang sudah memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus membawa makanan bagi kami. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Pekerjaan mereka diberkati. Terima kasih hidup keluarga mereka, seluruh rumah mereka diberkati. Terima kasih Tuhan, kami semua di sini pun ikut diberkati, pembantu yang menyediakan, mereka yang berceri lelah Tuhan membantu Tuhan, untuk menyediakan makanan minuman bagi kami. Tuhan membalas berlimpah-limpah, bahkan sudah mengeluarkan keuangan Tuhan untuk memberkati kami dengan makanan apa saja. Tuhan memberkati, membalas berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih, turunkan berkat atas kami Tuhan. Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Engkau mengharapkan wajah-Mu pada umat-Mu dan memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah sampai Maranatha. Tuhan Yesus, Engkau datang kali yang kedua adalah cinta kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, persekutuan yang manis, yang indah, yang erat, bahkan yang intim dengan Allah Roh Kudus, menyertai kami, menghibur kami, menguatkan kami, membawa kami dalam pengenalan akan Tuhan dengan benar, dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan, orang-orang Tuhan yang Engkau kasih, Engkau cintai, oh Tuhan, yang Engkau sayangi Tuhan, yang Engkau bahagiakan Tuhan, yang Engkau berkati Tuhan Yesus. Turunkan berkat Tuhan, percepatan doa-doa kami dijawab oleh Tuhan, percepatan ditemukannya vaksin, percepatan berhenti COVID ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami terima dengan segala sukacita dari surga, dengan segala Tuhan Yesus damai dan kesenangan yang dari Tuhan yang turun atas kami. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan buat yang ikut bersama kami. Tuhan memberkati. Dan ntar malam jam 10 kami mulai ibadah lagi, yaitu doa semalaman. Tuhan Yesus memberkati.